Anda kembali di Warta Istana Pemirsa. Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran ulama mengawal umat Islam dalam memelihara semangat berbangsa dan bernegara. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kedepannya pertemuan dengan tokoh agama akan dikembangkan menjadi pertemuan lintas agama. Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran dan usaha para ulama dalam membina serta mengawal umat Islam memelihara semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan dan perdamaian ini menurut Presiden terlihat dalam suasana di daerah lain di seluruh Indonesia yang tetap kondusif. Ketika suasana politik ibu kota negara masih bergejolak memasuki pilkada putaran kedua. Ditemui usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan sejumlah ulama di Istana Merdeka Jakarta Selasa sore, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pertemuan dengan tokoh ulama ini nantinya akan diagendakan rutin dan dikembangkan menjadi pertemuan lintas agama. Karena hal ini menjadi dasar pemersatu bangsa dan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan agama sebagai sarana pemecah belah bangsa. Pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sehingga tetap bisa terjaga kedamaian, kerukunan antar umat beragama. Jadi apresiasi inilah yang ditegaskan oleh Bapak Presiden dalam silaturahim ini, dan yang kedua, Bapak Presiden mengundang para ulama dalam rangka ingin mendengar langsung apa saja yang menjadi katakanlah harapan-harapan, keinginan-keinginan, aspirasi yang berkembang terkait dengan kehidupan keumatan selama ini. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu, Presiden juga menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami tren peningkatan. Presiden mengajak para ulama dan masyarakat untuk merasa memiliki apa yang menjadi program prioritas pemerintah, sehingga tantangan dalam hal kesenjangan, masalah keadilan ekonomi, dan pemerataan ekonomi dapat diselesaikan. Dari Jakarta, Garnis Geyani, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu di awal pekan ini pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bertemu dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden di kantor One Team Press Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan lembaga penegak hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua pihak sepakat untuk menolak revisi Undang-Undang KPK karena bersifat melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Bertempat di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Senin siang, pimpinan lembaga anti rasuah KPK bertemu dengan ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas sejumlah hal, terutama mengenai penguatan lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Penguatan lembaga ini penting, mengingat maraknya kasus korupsi tak hanya di pusat namun juga di daerah. Ketua KPK Agus Raharjo menegaskan, pelemahan terhadap KPK harus ditolak dengan tidak mengutak-atik Undang-Undang KPK. Usaha pelemahan pada KPK harus ditolak, ya. Jadi KPK harus diperkuat. Nah, cara memperkuatnya salah satunya dengan tidak mengudik-udik Undang-Undang KPK, tapi yang diperbaiki, yang disempurnakan, yang diperkuat justru yang terkait Undang-Undang Tipikor. Menanggapi hal itu, One Team Press pun sepakat untuk menguatkan lembaga KPK dan menolak segala bentuk pelemahan lembaga KPK. Menurut Ketua One Team Press, Sri Adiningsih, fakta menyatakan pengelolaan keuangan daerah memburuk dan korupsi kebocoran keuangan bisa mencapai 20 hingga 40%. Yakin kita semuanya melihat pentingnya penguatan penegak hukum di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, karena kemajuan pembangunan Indonesia dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia ataupun keadilan di Indonesia itu akan berjalan dengan baik apabila masalah KKN khususnya korupsi itu bisa kita berantas.
Pertemuan antara One Team Press dan KPK ini diharapkan dapat menjadi salah satu tolak ukur serta momentum guna menjadikan KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi tanpa intervensi perubahan Undang-Undang KPK. Dari Jakarta, Garnis Giani, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 10 kesepakatan kerjasama disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Perancis dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Presiden Perancis François Hollande. Aliran investasi sebesar 2,6 miliar dolar Amerika pun siap mengalir untuk sektor energi, infrastruktur, transportasi, pariwisata, dan bisnis retail. Pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Prancis François Hollande pada Rabu 29 Maret di Istana Merdeka, Jakarta menghasilkan 10 kesepakatan kemitraan di berbagai sektor strategis. Kesepakatan dicapai untuk bidang pertahanan, kemaritiman dan perikanan, pembangunan perkotaan, penelitian ilmiah, pendidikan, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan energi. Total investasi yang dikucurkan pengusaha Prancis ke Indonesia mencapai lebih dari 2,6 miliar dolar Amerika. Investasi ditanamkan untuk sektor energi senilai lebih dari 1 miliar, infrastruktur transportasi dan pariwisata sebesar 1,1 miliar, serta untuk investasi bisnis retail sebanyak 500 juta dolar. Sedangkan sektor maritim dan ekonomi kreatif menjadi fokus baru kerjasama kedua negara. Indonesia dan Perancis memiliki hubungan kerjasama strategis yang sangat baik, termasuk di bidang ekonomi. Dan saya menghargai kunjungan Presiden Hollande kali ini disertai sekitar 40 pengusaha. Dan saya menyambut baik komitmen baru investasi pengusaha Perancis sekitar 2,6 miliar US dollar. Nous avons aussi dans un tout autre domaine, mais qui est aussi celui de l'indépendance, convenu de promouvoir les industries créatives, c'est-à-dire le cinéma, mais aussi le design, les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un élément essentiel de la vie de nos concitoyens, mais parce que nous devons avoir notre propre capacité de production. Nous devons développer nos propres créations. Republik Indonesia dengan Republik Prancis juga bersepakat untuk memperjuangkan terciptanya perdamaian di Palestina dan Israel melalui konsep two-state solution. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama akan pentingnya penyebaran nilai-nilai toleransi dan menghilangkan xenofobia atau anti orang asing sebagai bagian dalam upaya pemberantasan ekstremisme dan terorisme. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, guna mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo menyebut diperlukan percepatan pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan. Menurutnya, selain mengurangi jumlah pengangguran, sektor industri pengolahan juga dapat menarik investasi. Sebanyak 7,69% dari jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau merupakan pengangguran terbuka. Untuk mengurangi jumlah tersebut, Presiden Joko Widodo menggiatkan adanya percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rapat terbatas Kamis sore, Presiden menilai sektor industri pengolahan menjadi program utama yang dapat dikembangkan mengingat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2016 sebesar 5,03%, lebih banyak digerakkan dari sektor industri pengolahan, disusul sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan perdagangan. Presiden menjelaskan transformasi ke industri pengolahan ini bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi, tapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu, pengembangan sektor industri pengolahan memerlukan perhatian kita bersama karena ketika terjadi fluktuasi pada industri pengolahan, maka akan berdampak pada tingkat pengangguran. Dan saya melihat persentase pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup tinggi, yakni sebesar 7,69%. Presiden meyakini dengan percepatan pengembangan sektor industri pengolahan juga akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah investasi di Kepulauan Riau. Dari Jakarta, Garnis Giani, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang Presiden yang dalam waktu dekat akan meresmikan Bandung Creative Hub. Tetaplah bersama kami.